Presiden akan koordinasi dengan DPR itu untuk pengumuman misal keadaan perang, pengumuman darurat militer, itu koordinasi. Nah, kalau di sini fungsi Panglima TNI adalah sebagai pengguna kekuatan. Jadi saya bingung kan ini, katanya mau ada perdamaian, tapi ini kok malah melakukan serangan, bahkan membunuh kepala tertinggi. Kepala negara jadi basically iya. ya. Ayatollah itu kan kepala negaranya Iran. Semuanya di seluruh dunia. Bahkan masyarakat pendukung Trumpnya pun juga sengsara. Kenapa harga minyak dari harga bensin yang dari per galon itu mungkin cuma sekitar 2,5 sampai 3 dolar, sekarang sudah di atas 5 dolar. Upaya kita membeli alat utama sistem senjata ke banyak negara karena kita punya pengalaman. Beli dari Amerika di embargo. Jadi harus, maka Perancis saat ini sudah menunjukkan kan kewibawaannya, menolak Amerika, tidak mau digunakan. Spanyol juga begitu, nggak peduli lagi. Inggris juga begitu kan. Nah, artinya memang sudah ada geopolitik yang berubah di dunia. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Di tengah perang di Timur Tengah yang kian menyengit, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah siaga 1 militer. Apakah ini bisa dibaca sebagai langkah antisipatif seperti yang dia bilang ke media? Atau ini signal kuat bahwa Indonesia akan terseret lebih jauh ke konflik global? Itu yang akan kita bincangkan seputar itu. Saya ditemani juga bersama sejawat Mas Reza Indragiri Amril. Ada Tabanas. Terus terang karena bidang saya psikologi forensik, saya nggak tahu nih tentang hal ihwal militer. Karena itu ketika saya menyimak adanya pengumuman tentang siaga 1 TNI itu, saya justru yang saya kontak adalah teman-teman di Polri. Kira-kira apa sih reaksi mereka dan apa sih barangkali ekspektasi TNI tentang Polri harus bersikap bermain seperti apa? Justru saya lebih banyak memberikan perhatian pada aspek itu, Mas Ilsan. Boleh, memang itu expertnya di situ kan Mas? Berharap. Nanti saya tanya juga soal itu. Oke. Sobat TN, sebelum kita berangkat bersiniar, silakan Sobat TN untuk subscribe channel ini. Juga jangan lupa ikuti akun media sosial kami di @diskursusnetwork. Baik, kita akan perkenalkan 2 narasumber hebat yang sudah hadir membersamai kita. Ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bang Dev Laksono. Selamat datang. Waalaikumsalam. Sehat semua. Terima kasih sudah datang, Bang. Siap, sama-sama. Ada juga pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bang Slamet Ginting. Ya. Ketemu lagi kita, Bang ya. Siap, terima kasih. Kali. Ya, masih puasa ya? Masih puasa, alhamdulillah. Kita berangkat ya Mas Reza ya. Tapi saya ke Mas Reza dulu nih. Oke. Karena tadi udah menyinggung soal psikologi forensiknya. Siaga 1. Telegram rahasianya sudah dikeluarkan. Dan kita tahu artinya. Telegram rahasia dikeluarkan. Itu unik. Diumumkan lah. Tetap salah. Telegram rahasia diumumkan. Atau mungkin tepatnya telegram rahasia itu. Dibocorkan. Iya. Nah itu nanti kita bahas. Bocor apa memang sengaja dibocorkan. Sengaja. Dengan adanya itu, banyak orang awam yang ya mungkin bukan cuma resah, ketakutan. Karena kan ada satu butir yang pentingnya itu kan buat di wilayah Kodam Jaya, tentara turun untuk menjaga objek vital strategis dan sentra-sentra ekonomi. Dari sisi psikologi keamanan, gitu. Dengan adanya itu, menarik tuh kata keamanan di situ. Nah, apa yang kemudian bisa datang ke orang dengan adanya orang umum ya, maksudnya dengan adanya. Realitasnya kata keamanan atau security itu tidak didefinisikan secara tunggal, Mas Insan. Teorinya banyak, tapi yang saya pegang nih, paling tidak ada 4 cara kita menakar tentang apa sih dimaksud dengan security atau keamanan. Nah, dalam situasi ini tampaknya ada tanda petik benturan ketika siaga 1 TNI ini dipandang sebagai respon terhadap international security, keamanan internasional. Sementara sekian banyak elemen sipil di dalam negeri justru memaknainya sebagai security untuk membatasi hak asasi manusia. Jadi benturan terjadi di situ. Nah, barangkali sekian banyak pihak masih tanda petik trauma
masih punya kenangan yang tidak begitu positif tentang bagaimana dominansi militer justru membelenggu kebebasan sipil. Dan uniknya, pandangan yang sebutlah negatif dari elemen-elemen sipil semacam itu berkelindan dengan sejumlah pihak di lingkungan Polri yang saya coba ajak komunikasi. Ini bukan representasi suara Polri loh ya, tapi potret sekian banyak individu tribrata yang saya tanyai tentang bagaimana sikap mereka, bagaimana respon mereka terhadap Siaga 1 TNI. Entah kebetulan entah tidak, individu-individu tribrata yang saya tanyai, pandangannya sama. Mereka mengatakan ini sebagai sebuah penyikapan yang overdosis. Penyikapan yang dikhawatirkan justru akan kebablasan yang lagi-lagi bicara tentang kebebasan sipil. Walaupun saya buru-buru melakukan koreksi dalam kepala saya ini. Ini penilaian dari teman-teman tribrata semacam ini adalah penilaian yang bias atau penilaian yang objektif. Kenapa saya katakan bias? Karena bagi saya, Bang Slamet pasti lebih fasih. Barangkali ada cara pandang, ada paradigma, ada parameter militer yang berbeda dengan parameter yang digunakan oleh otoritas penegakan hukum. Jadi memaknai, bahkan mencoba membayangkan implikasi Siaga 1 ala militer dengan Siaga 1 dalam kacamata otoritas penegakan hukum, barangkali akan berbeda. Ya. Itu bias pertama. Bias yang kedua, ada tidak lagi-lagi kemungkinan gesekan antara saudara tua dengan saudara muda. Bahwa apa yang dilakukan oleh saudara tua seolah-olah harus terus-menerus disikapi secara berbeda oleh saudara muda. Nah, seperti itu, Mas. Menarik nih. Nanti kita dalami lebih. Saya ke Bang Div dulu. Siap, silakan. Saya coba pengen meneropong soal sisi katakanlah konstitusionalitas dari telegram rahasia ini, gitu kan. Mulai kabarnya kan itu kan dibocor ke media sekitar tanggal 7 lah. Padahal itu sudah terbit di tanggal 1 Maret 2026 ya kan. Dan sampai sekarang belum dicabut yang kita dengar karena nggak tahu informasinya masih gelap semuanya. Nah, dari DPR sendiri apakah TR itu memang ada katakanlah koordinasi dulu atau minta persetujuan dulu sebelum Panglima itu akhirnya mengeluarkan itu ya? Ya, pertama nanti Bang Slamet bisa konfirmasi namanya hal telegram, apalagi telegram rahasia ya. Itu kan hal yang biasa sebenarnya di dalam struktural institusi seperti TNI. Cuman ini menjadi polemik karena bocor dan ramai kemana-mana. Nah, kalau kita lihat regional dulu deh ya, kita nggak usah ngomong global, kita ngomong regional dulu. Di Bangladesh, Pakistan, Filipina, di mana-mana tuh kan terjadi gejolak. Gejolaknya apa? Jadi kayak pembatasan pergerakan, ada mulai pembatasan BBM, nah gitu-gitu ya. Terus jam kerja yang tadinya dari 5 hari jadi 4 hari. Sekolah-sekolah juga jadi tadinya udah masuk kembali normal, kembali lagi school from home atau work from anywhere gitu. Nah, ya ini kan menjadi suatu kewaspadaan. Nah, lalu ditambah juga dengan situasi yang terus bergejolak di Timur Tengah, harga minyak yang meningkat. Nah, ini kan semua ada dampak kepada global chain of supply ya, global supply chain. Nah, dan itu berpotensi memunculkan segala macam hal. Bukannya berarti bahwa kita ini akan segera terjerumus dalam konflik terbuka dengan siapapun, ya, ataupun pemerintah akan menindas masyarakat menahan demokrasi, gitu. Karena itu adalah sebuah narasi yang dibentuk oleh sekelompok orang, gitu. Akan tapi ya ini melihat situasi di luar. Ya, Panglima TNI meningkatkan kesiagaannya Siaga 1. Kenapa? Ya kalau misalnya terjadi sesuatu, terjadi gejolak, ya misalnya kita perlu mengevakuasi warga kita lekah dari Timur Tengah gitu kan. Kita kan juga ada, kalau nggak ratusan ribu mungkin ada jutaan WNI kita yang tersebar di Timur Tengah. 500-an ribu. Ya, paling tidak. Itu yang terdaftar. Di 12 negara. Nah, itu yang terdaftar. Belum yang tidak terdaftar. Itu soalnya kayak di Malaysia, yang terdaftar berapa, tapi diasumsikan juga sudah sampai 1 juta gitu ya. Ya udah jadi itu another discussion deh ya. Ya katakan ada 500 ribu. Nah, bila mana harus mengevakuasi mereka semua, kan berarti kan harus menggeser kapal lah, pesawat segala macam. Nah, ya
Jadi ya ini adalah salah satu kesiapsiagaan gitu ya. Terus belum tambah lagi kalau misalnya ada potential social conflict lah karena situasi yang bergejolak. Jangan juga seperti kejadian kayak Agustus kemarin, demo di mana-mana karena TNI tidak memiliki landasan hukum, mereka hanya bisa memantau. Nah, tapi akhirnya dibuat narasi bahwa seolah-olah ada perseteruan antara dua institusi gitu ya. Nah, begitu ada surat TR baru TNI itu bisa turun. Nah, ya hal ini juga yang mesti disiagakan. Jadi bila mana ada situasi apapun, TNI dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi. Begitu. Nah, walaupun arahan dari Ibu Ketua DPR kemarin kan mengatakan meminta kita di Komisi 1 akan untuk memanggil Panglima TNI, dan itu akan kita jadwalkan dalam waktu terdekat untuk membahas apa alasannya dan urgensinya. Nah, urgensinya seperti apa, sehingga ya kita juga harus tahu kenapa. Karena kita kan bertanggung jawab kepada konstituen kita. Kita bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia untuk menjelaskan. Kenapa? Karena kan kalau tidak ada kejelasan, akhirnya kan jadi semua bertanya-tanya, memunculkan situasi yang tidak terarah sehingga benar-benar berpotensi karena telegramnya sifatnya rahasia, Bang. Maka rapat antara Komisi 1 DPR dengan TNI itu nanti akan bersifat tertutup atau terbuka? Nanti kan bisa dibuat pada saat penjelasannya terbuka, nanti saat pada pendalaman bisa tertutup gitu. Atau dibuat semuanya tertutup, lalu habis itu press conference antara Panglima TNI dan juga antara Panglima TNI dan DPR ya, dan Menhan. Terus memaparkan apa yang dibahas, apa yang bisa disampaikan ke publik. Bang Dev belum menjawab pertanyaan saya tuh. Apa? Adakah sebelum TR ini ada, mau dikeluarkan, mau dibocorkan, mau apalah namanya, ada koordinasi dulu Panglima dengan TNI? Karena atau bukan wewenang kita juga gitu lah. Itu kan sudah internal. Ya, seperti tadi saya bilang, TR itu kan ada hal yang lumrah gitu. Jadi nggak perlu setiap TR itu dikonsultasikan kita. Yang harus dikonsultasikan kita kan ketika penunjukan Panglima TNI, penunjukan Kepala BIN, nah itu harus dikonsultasikan ke DPR. Ya, itu melalui fit and proper. Tapi kalau yang lainnya tidak. Kalau di TR itu ada 7 butir yang penting, perintah yang penting. Salah satunya kan pengamanan. Prajurit turun ke sentra-sentra ekonomi, objek-objek vital di Jakarta ya. Itu diartikan sebagai pengarahan pasukan. Nah, ada tafsirannya pengarahan pasukan itu adanya kewenangannya bukan di Panglima TNI, tapi di Presiden. Jadi dianggap inkonstitusional tuh. Karena ya di Undang-Undang 45 pasal 10 juga di Undang-Undang TNI pasal 17 gitu kan. Karena presidennya adalah selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas 3 matra TNI kan. Dan TNI tentara cuman alat pertahanan yang cuma ikuti perintah presiden. Gimana jadi? Gini, kalau di dalam karena Panglima TNI melakukan TR itu berdasarkan Undang-Undang tentang TNI, yang dimana Obfitnas ya itu merupakan tanggung jawab TNI juga untuk pengamanan. Jadi kalau penebalan pasukan ataupun pengamanan itu masih dalam otoritasnya Panglima TNI. Nah, ketika ada perintah lanjutan dari Presiden untuk menindaklanjuti ataupun juga meningkatkan eskalasi, nah itu baru membutuhkan perintah langsung dari Presiden. Nah, tapi kalau hanya sifatnya itu untuk pengamanan, memastikan tidak ada serangan, tidak ada kericuhan, ya itu memang tugasnya Panglima TNI. Bukannya ujung-ujungnya tafsirannya adalah itu dipakai pengarahan itu ya untuk operasi militer atau OMSB atau operasi militer? Kan ada OMP dan OMSB, operasi militer dan operasi militer selain perang. Ya. Nah, ya kalau sifatnya itu masih pengamanan kan jatuhnya masih OMSB. Gitu ya. Dan apalagi kan Obfitnas ini kan juga merupakan denyut daripada kehidupan masyarakat. Bila mana sampai dengan perekonomian terganggu, logistik kita terganggu, itu kan pasti akan berdampak luas. Nah, tugas TNI lah untuk memastikan lintasan itu berjalan dengan baik. Penyagaan alutsista termasuk patroli udara segala macam itu tidak dimaknai sebagai OMP itu, Bang? Ya, nah kan kita belum dalam keadaan perang ya. Nah, kan tapi kalau memang sudah dinyatakan status perang ya baru kita bisa mengatakan itu OMP. Tapi ya kalau masih dalam keadaan damai ya berarti statusnya masih OMSP.
Bukannya OMSP juga perintah presiden kepada Panglima TNI? Bisa juga perintah presiden. Tapi kan perintah presiden itu kan secara payung hukumnya. Nah, tapi pelaksanaannya itu kan adalah tugasnya Panglima untuk memanage pasukannya. Bang Slamet Ginting, Ya. masih tentang konstitusionalitas TR itu. Kalau Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan bilang jelas-jelas ini inkonstitusional dengan alasan-alasan yang tadi saya tanyakan ke Bang Dev. Kalau menurut Abang gimana? Saya kira enggak. Ini juga terjadi di hampir semua negara belahan Asia ya, termasuk Asia Barat dan juga Asia Tenggara. Mereka juga melakukan yang namanya siaga satu. Semuanya sama. Sekarang ini? Iya, semuanya sama. Ini Presiden akan koordinasi dengan DPR itu untuk pengumuman misal keadaan perang, pengumuman darurat militer, itu koordinasi. Nah, kalau di sini fungsi Panglima TNI adalah sebagai pengguna kekuatan. Kepala Staf Angkatan itu menyiapkan, membina. Jadi dia memang memerintahkan ini sebagai pengguna kekuatan. Dan dalam kasus ini tentu saja mereka melihat masih dalam early warning system, early responsive system pertahanan keamanan negara kita. Dan itu wajar dilakukan. Siaga satu itu sesungguhnya terjadi juga pada saat pergantian kepemimpinan nasional. Dan tidak diumumkan. Karena apa? Karena jangan sampai ada sabotase, terjadi pergantian presiden, kemudian batal. Negara vakum. Dan itu siaga satu. Sama dengan peristiwa April 2011, ketika ada indikasi ancaman terorisme yang meningkat. Itu dilakukan siaga satu. Jadi ada yang diumumkan, ada yang tidak diumumkan. Nah, mengapa ini diumumkan? Karena konflik regional di Timur Tengah itu sudah sampai. Memang secara geografis jauh, kita di Asia Tenggara, mereka di Asia Barat atau di Teluk. Tapi dampaknya ini kan kemana-mana. Nah, dampaknya kemana-mana, maka ini bentuk kesiapsiagaan militer di seluruh dunia. Militer modern di seluruh dunia melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi dampak kemungkinan dinamika politik global yang berkembang dengan cepat. Kita punya pengalaman tahun 1979. Setelah revolusi Islam Iran, apa yang terjadi di Indonesia? Banyak kasus, muncul komando jihad, ada pengeboman Candi Borobudur, berdampak lagi pembajakan pesawat Garuda Woyla. Itu semua dampak. Jadi ada transfer di situ, apalagi ini membawa selain ideologi ada kedekatan agama. Itu kan sesuatu yang sensitif. Kedutaan Besar Amerika berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kedutaan Iran berada di Jalan Rasuna Said. Nah, di potensi-potensi yang terjadi di Karachi misalnya, bagaimana publik mendemo, melakukan kerusakan di depan gedung kedutaan besar Amerika. Di Indonesia juga berpotensi. Dan itu bersebelahan dengan Istana Wapres, bersebelahan dengan kantor Gubernur Jakarta, dekat dengan Monas, dekat dengan Kementerian Pertahanan, dekat dengan Istana Presiden kita. Saya kira dalam tanda petik bodoh saja kalau TNI tidak melakukan siaga satu karena 28 Februari itu serangan ini akan berdampak kemana-mana. Pesawat Israel apa tidak ada di Singapura? Ada. Apakah Cina, Tiongkok akan membiarkan kepentingan dagangnya tergerus pada saat kasus Venezuela misalnya? Jelas kapal perang Tiongkok sudah sampai Panama. Nah ini sekarang mereka juga bergerak ke arah Teluk. Jadi potensi dampak menjadi konflik regional juga sangat besar. Jadi menurut saya meningkatnya ketegangan di Timur Tengah ini memang harus disikapi karena koalisi Amerika, Israel melawan Iran ini itu efeknya akan berantai kemana-mana. Terutama efek dagang, kemudian stabilitas internasional, belum lagi perkara energi, perkara minyak bumi. Kemarin
misalnya kapal kita sudah dibiarkan berjalan membawa minyak dari Selat Hormuz karena mereka menghormati sikap Indonesia. Loh, bagaimana kalau mereka tidak menghormati sikap Indonesia juga? Akan repot juga. Sikap Indonesia bagaimana, Bang? Ya, misalnya kita memang belakangan akhirnya menyatakan duka mendalam atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei. Ini kan yang kita sesalkan dari pemerintah terlambat memberikan ucapan itu. Terus ada juga PDIP menyatakan bela sungkawa. Kemudian kedatangan Dubes Iran menjumpai Wakil Presiden JK. Memang ada kekecewaan, tapi di satu sisi dibayar oleh tokoh-tokoh ini bahwa ada sikap-sikap, belum lagi sikap publik Indonesia yang menyesalkan serangan secara barbar yang dilakukan Amerika dan Israel. Itu kan melanggar hukum-hukum internasional. Jadi Bang, Panglima TNI tidak melakukan tindakan yang disebut inkonstitusionalitas. Menurut saya tidak. Itu masih dalam garis komando, dan kalau kita lihat 2 hari yang lalu, Panglima TNI bersama Menteri Pertahanan dan Presiden Prabowo, artinya sudah ada link up di antara mereka, sudah saling berkoordinasi akan mengeluarkan siaga 1 itu. Penetapan siaga 1 itu bisa langsung ke siaga 1 atau tetap harus bertahap ya, Bang? Dari siaga 3 naik Lihat dulu siaga 2. eskalasi. Lihat eskalasi. Kalau kemudian ancamannya sudah besar sekali, saya kira bisa langsung lompat gitu ya. Berbeda kalau misalnya darurat militer itu, kan harus didahului juga darurat sipil, tertib sipil. Nah juga kemudian darurat perang, kan ada tahapannya. Tapi kalau siaga itu bisa langsung, tanpa harus diumumkan. Tanpa harus diumumkan, pergantian kepemimpinan nasional itu siaga 1, Bung. Gitu. Bang, orang-orang dari koalisi masyarakat sipil yang untuk reformasi sektor keamanan itu kan bilang terminologi siaga 1 tidak dikenal di undang-undang. Yang dikenal itu tadi yang Bang Slamet bilang. Iya. Nah, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Iya. Itu kan. Siaga 1 tidak ada. Iya. Ya, tetapi mereka tidak paham bagaimana lembaga militer itu, di lembaga militer seluruh dunia ada. Punya itu tahapannya. Siaga 1, 2, 3 ada. Dan ini yang tidak mereka telisik gitu. Itu tampaknya terminologi internal. Iya. Bukan terminologi konstitusional. Gitu. Iya. Dan itu kewenangan, makanya kewenangan Panglima TNI. Gitu. Dan pasti itu disampaikan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan menurut Abang, saat ini memang sudah seharusnya TNI siaga 1? Iya, menurut saya begitu. Bukan cuma Indonesia. Di beberapa negara. Filipina, tadi Bung Dev bilang juga kan. Sekarang kerjanya 4 hari. Sepekan 4 hari. Mereka menyiapkan diri. Brigade polisi yang seperti di kita itu, ya berfungsi juga seperti paramiliter, kondisi seperti sekarang. Dan kalau siaga 1 itu perintahnya adalah orang yang cuti dibatalkan. Orang mau pulang kampung lebaran batal. Semua harus masuk ke Satria. Tentara maksudnya kan? Tentara. Oke. Tentara, kalau sipil aman. Iya, ngeri juga kalau sipil dilarang mudik. Jadi memang mengapa Jakarta, kan belum lama juga Menteri Syafri Samsudin mengatakan ada 3 pusat graffiti yang jadi fokus Indonesia, Papua, Jakarta, dan Aceh. Nah, Jakarta ini tempat kedutaan besar. Yang mendukung Iran banyak. Yang pro-Amerika juga banyak. Loh, kalau konflik, ini yang saya khawatirkan adalah situasi setelah Lebaran. Ini kan sedang menahan diri nih. Puasa ini kan. Nah, setelah Lebaran, bagaimana? Jadi menurut saya siaga 1 ini juga terus nih sampai habis Lebaran. Kondisinya begitu. Saya pelajari betul pada waktu terjadinya ada komando jihad. Berbulan-bulan, lama itu. Sampai apa? Terjadi di Cicendo, penyerangan terhadap kantor polisi, Polsek, diambil senjatanya. Maka ini tugas TNI juga menjaga objek vital nasional. Menjaga polisi gitu? Termasuk menjaga polisi. Oke. Iya, itu dijaga gitu loh. Kemarin saya memang biasanya kalau ada situasi-situasi begitu, kerjaan saya jalan-jalan tuh, di Gambir, kayak apa situasinya.
memang betul. Arhanud kita menyiapkan kalau kapal-kapal asing. Misalnya kapal habis nyerang, dia menyelamatkan diri masuk wilayah kita. Seperti apa? Sekarang saya mau tanya, Bang. Iya. Bang Slamet mengkhawatirkan bahwa situasi ini akan memantik atau mengaktifasi pergerakan-pergerakan dengan latar agama gitu? Itu harus diantisipasi. Memang apa? Kira-kira situasi apa? Preteksnya apa bagi mereka untuk kemudian teraktivasi oleh situasi ini? Gitu? Ya saya kira ada ikatan batin, keagamaan. Itu kan potensi yang sensitif sekali. Kalau dulu sudah jelas. Kalau Bang Slamet tadi mengatakan era Pak Harto, kita paham lah. Iya. Bagaimana penyikapan rezim Orde Baru terhadap kegiatan atau pergerakan keagamaan kita paham. Iya, betul. Tapi hari ini kan situasinya sudah jauh berbeda, Bang. Tidak ada pembelengguan, pemberangusan terhadap ormas. Tidak ada sentimen negatif yang dipertontonkan terhadap kelompok-kelompok agama. Persis. Justru belum lama Presiden Prabowo menghadirkan ormas agama di istana. Iya. Jadi Itu satu rangkaian. Artinya ketika Presiden Prabowo mengundang mereka, itu mengingatkan supaya jangan, ini kan mereka punya umat kan, bisa Calling down, dibilang. Iya, itu calling down. Itu mengingatkan dalam rangka ini. Jadi kalau kita lihat panggilan-panggilan Presiden memanggilin, itu satu rangkaian ini. Begitu saya melihatnya. Jadi ini betul-betul early warning system, early responsive system di dalam sistem pertahanan keamanan negara kita. Tolong koreksi kalau saya salah. Menafsirkan terminologi siaga 1. Gampangnya, ya semua kekuatan militer tentara diaktifkan 24 jam Iya. standby. Juga dengan alutsistanya. Ya. Ya, alutsista termasuk juga mungkin juga pesawat tempur, Ya, kapal tank, perang, segala semuanya. mana. Itu kan Kapal, semua. itu kan ada konsekuensi budget di situ. Ya. Gimana Pasti. DPR? Kan sampai sekarang belum ada memanggil Panglima kan? Ya. Udah setengah bulan ini situasi darurat siaga 1 itu Siaga 1 diberlakukan. darurat. Siaga 1 diberlakukan oleh Ya. Panglima TNI gitu kan. Tapi kenapa mesti menunggu sekian lama kalau atau memang DPR nggak tahu? Enggak, ya memang pertama itu kan TR itu ditahunya kan karena setelah bocor, ya kan? Ya kenapa? Karena itu seperti tadi saya katakan, kan tidak semua TR itu dilaporkan ke DPR. Jadi ya karena kalau saya melihatnya karena mengamati situasi global, ya Panglima mengambil tindakan dan juga pasti koordinasi dengan Presiden dan Menhan dengan jajarannya, ya kan ada Kepala BIN, ada Kapolri, Jaksa Agung, semuanya itu kan rutin rapat. Nah, mungkin ambil sikap untuk melakukan siaga 1. Kalau di kepolisian saya nggak tahu ya, apakah belum ada sikap resmi memang dari Polri tidak ada ya. Ya kita nggak tahu juga, mungkin nggak bocor kan, bisa juga kan. Ya anyway. Tapi kalau kita bicara soal anggaran kan sudah diputuskan tahun lalu. Dan juga bila mana ada kebutuhan yang mendesak, Presiden bisa membuat keputusan untuk mengambil anggaran tambahan dari BABUN, Badan Anggaran Belanja Umum Negara. Nah itu bila mana perlu ada dana tambahan. Akan tapi dengan anggaran yang sudah diset buat Kemhan 187, triliun itu mencukupi untuk kondisi siaga. Kecuali ya ada konflik yang harus ada pergerakan pasukan dalam jumlah besar. Nah, itu berarti membutuhkan anggaran lebih lagi. Saya tergelitik buat tanya, kalau Indonesia disebut-sebut siap perang, Ya. berapa lama kekuatannya buat perang dengan anggaran itu yang kita punya itu, Bang? Nah, ya kalau itu harus tanya langsung ke Menhan dan ke Panglima TNI. Mungkin Pak Slamet bisa. Kalau bahan bakar saja cuma bertahan 20 hari, kesiapan perangnya berapa hari, Bang Slamet? Iya, jadi siaga 1 ini bukan berarti kita siap menghadapi perang ya, bukan seperti itu. Tapi siap menghadapi eskalasi. Kalau perang kita ini dengan sesuai pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan sishankam rata, memang kita tidak akan bisa seperti misalnya Iran menghadapi dominasi serangan udara dari Amerika dan Israel. Dia nggak akan bisa, kekuatannya nggak seimbang. Apalagi kita. Karena itu kita memang mempersiapkan semuanya perang berlarut kalau kita sistemnya. Perang berlarut,
Anda masuk, tapi Anda keluar dengan kantong jenazah. Karena itu persiapan perang kita sesungguhnya sudah disiapkan dengan membangun batalion infanteri teritorial pembangunan. Dan hampir semua negara di dunia setelah Rusia menyerang Ukraina itu melakukan peningkatan anggaran militernya. Apalagi kemarin setelah Amerika juga menyerang Venezuela. Maka semua negara sedang mempersiapkan, melindungi kepala negaranya agar tidak menjadi korban seperti Maduro lagi. Nicolas Maduro itu menjadi tanda alarm bahaya bagi semua negara. Makanya kalau kita lihat bagaimana sekarang seolah-olah semua negara ini seolah-olah mendukung Amerika. Karena takut Donald Trump yang dijuluki sekarang sebagai the big Satan oleh dunia gitu karena melanggar aturan-aturan hukum internasional itu ditakutkan. Sehingga semuanya juga menurut saya, terutama ya pasukan pengamanan presiden di istana presiden itu sedang dievaluasi. Apakah perlu diganti semua? Apakah ada kebocoran? Dan itu biasa. Pada saat pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, Cakrabirao diganti habis. Diganti Batalion Pomatpara yang dipimpin oleh Letkol Norman Sasono waktu itu. Karena khawatir ini bagian dari rejim lama. Jadi semua sekarang setelah kasus Maduro itu mengembangkan pola yang sama. Bersih-bersih di lingkungan Pas Pampres. Sikap Presiden Prabowo belakangan ini terhadap Amerika juga dilatar oleh psikologi ketakutan yang sama itu, Bang? Menurut saya itu tadi. Jadi di dalam konstelasi politik global, kita dengan politik luar negeri bebas aktif itu, jadi membuat harus seolah-olah seperti dekat Amerika, seolah-olah dekat Rusia, seolah-olah dekat Tiongkok. Bagaimana kita bisa menghadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan kalau kita tidak dapat backup dari Amerika? Bagaimana kita menghadapi Amerika di Papua New Guinea kalau kita tidak dekat dengan Rusia? Maka kita sedang membangun kekuatan di Biak misalnya. Sama kan begitu. Jadi memang kalau saya lihat upaya kita membeli alat utama sistem senjata ke banyak negara karena kita punya pengalaman. Beli dari Amerika di embargo. Jadi harus, maka Prancis saat ini sudah menunjukkan kan kewibawaannya, menolak Amerika, tidak mau digunakan. Spanyol juga begitu, nggak peduli lagi. Inggris juga begitu kan. Nah, artinya memang sudah ada geopolitik yang berubah di dunia. Sama dengan ketika Soekarno menolak dan keluar dari PBB buat NEVO itu. Mereka dianggap all NEVO. Jadi kekuatan lama, kekuatan baru. Menolak Olimpiade, dia buat Ganevo. Ini yang dilakukan oleh Donald Trump yang melihat bahwa PBB itu mandul. Karena itu, ya udah BOP. Nah, seperti itu. Ya, ada situasi-situasi di mana kita juga harus bisa meyakinkan publik bahwa ada dinamika yang berbeda. Misalnya di Israel, publik nggak tahu mungkin di Indonesia. Banyak yang juga meminta Israel keluar dari BOP. Karena ada sebagian menyatakan bahwa nggak ada itu. Israel akan mencaplok sebanyak-banyaknya wilayah. Ada yang mengacu ke kondisi 47, 48, 55 buat Israel, 45 buat Palestina, ada yang kembali. Sekarang kan situasi 90-10. Jadi situasi yang banyak tidak dipahami publik, yang kita sayangnya tidak punya tokoh yang mampu menjelaskan. Seperti kita dulu punya Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Mohtar Kusumaatmadja. Oh, saya sebagai wartawan kagum-kagum. Oh, begini cara penjelasan. Kita sekarang nggak punya penjelasan itu. Abang mengacu ke menteri yang sekarang? Iyalah. Luar negeri yang sekarang? Iyalah. Ya itu kan seharusnya diambil alih pada saat
Ayatullah Ali Khamenei wafat, mestinya ada ungkapan bela sungkawa atas nama negara. Pemimpin negara besar. Bang Dev, saya banting setir nih. Yes. Sekarang kan sudah kelihatan nih wajah asli chairman-nya BOP, Board of Peace ya. Kita juga sekarang sudah... Board of War ya. Nah, karena Bang Dev mempertanyakan ini sebelah Board of Peace atau Board of War, maka posisi Bang Dev terhadap Indonesia di dalam BOP berubah atau tetap sama? Ya, saya kan posisi kita ini mendukung sikap pemerintah untuk masuk di dalam Board of Peace dengan tujuan adalah bisa menciptakan perdamaian dan kesepakatan yang permanen terhadap Gaza. Kan itu kan konsep awal itu kan. Nah, makanya sampai dibentuklah Board of Peace. Karena saya ingat penjelasan dari Presiden waktu itu, ini tarik kebaliknya sampai Group of Eight dulu di New York. Jadi 8 negara-negara Islam dari Timur Tengah, ada Malaysia, Indonesia juga membahas tentang Gaza. Nah, makanya sampai akhirnya terus buat 20 point ya, 20 point peace plan itu. Terus dari Group of Eight menjadi 22 ya negara ya, signing-nya dari Board of Peace. Nah, kita tadi udah semangat nih, bahkan kita udah menyiapkan prajurit sampai dengan 8.000 personil untuk kita deploy ke sana, untuk udah bawa peralatan alat beratnya untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, untuk buat ngelatih guru, ngelatih dokter, membangun rumah sakit, segala macam lah. Konsepnya sudah panjang. Ya, tiba-tiba ada serangan ofensif ke Iran. Jadi kita bingung kan ini, loh katanya mau ada perdamaian, tapi ini kok malah melakukan serangan, bahkan membunuh kepala pemimpin tertinggi, kepala negara jadi basically ya. Ayatollah itu kan kepala negaranya Iran. Nah, jadi kita bingung ini arahnya kemana Board of Peace-nya itu sendiri. Nah, jadi ya lalu pemerintah mengambil sikap untuk on hold, dan itu juga ya kita dukung kembali karena memang ini kita tunggu dulu, kita lihat dulu ini arahnya mau kemana. Karena jujur ya kalau bahasa sekarang jujurly speaking ya, kita ya nggak tahu ini end game-nya Iran kontra ini apa ya. Karena yang pasti sekarang everyone is hurting, semuanya nih seluruh dunia. Bahkan masyarakat pendukung Trump-nya pun juga sengsara. Kenapa? Harga minyak dari harga bensin yang dari per galon itu mungkin cuma sekitar $2,5 sampai $3, sekarang sudah di atas $5. Gitu, in certain cities. Mungkin bahkan ada yang beberapa daerah lebih mahal lagi. Gitu. Nah ya jadi kita ini masih nggak tahu. Yang pasti ini menyakiti semua orang. Dan tujuan utamanya apa? Apakah regime change? Regime change gagal, ya kan? Karena dari Ayatollah turun ke putranya kan, Mujtaba Khamenei. Ya, dan kemungkinan banyak yang menganggap sih ya bahwa dia bisa menjadi lebih radikal atau lebih keras daripada ayahnya. Kenapa? Karena ya kita udah dihajar begini, ya udah hajar aja sekalian gitu kan. Harga diri bangsa. Udah harga diri nih, ya mati siji, mati kabeh. Gitu. Persia itu punya sejarah kejayaan luar biasa. Gitu. Dan ya jadi udah nothing tulus buat mereka. Nah ya kita sekarang semua masih menerka-nerka ini arahnya kemana ya, semoga. Ngomong-ngomong, Komisi 1 pernah tidak sih Bang memberikan masukan, memberikan kritik terhadap khusus Menteri Luar Negeri kita? Ya kita sering rapat karena biasanya terbuka dulu, akan tapi pada saat pendalaman kita. Apa kelemahan yang Komisi 1 lihat pada Menteri Luar Negeri? Ya gini, semua manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Masalah komunikasi segala macam itu memang perlu tingkatkan. Akan tapi juga kita memahami perannya Pak Menlu Sugiono ini sangat besar. Kenapa tanggung jawabnya dia sebagai seorang Menlu, dan juga beliau juga menjabat di partai sebagai sekjen. Jadi ini dua jabatan yang membutuhkan pikiran, energi, fokus, waktu, dan tenaga yang sangat luar biasa. Sebagai Menteri Luar Negeri cukup cakap beliau itu. Ya, beliau itu kan dibantu dengan 3 wamen ya, terus dengan dirjen-dirjennya. Nah, itu semua tuh ya tinggal masalah manajemennya aja ya, dan masalah komunikasi kepada publik, penjelasan kepada masyarakat. Dan memang presiden kan kita ini kan sangat hands on ya. Kalau saya melihat presiden ini ya, dia ini sebagai seorang presiden
tetapi sangat bukan concern lagi, sangat hands on terhadap pertahanan dan juga kepada diplomasi. Saya mau tanya gini, Bang. Ini terus terang saya penasarannya begini. Yes. Keputusan Indonesia masuk dalam Board of Peace Yeah. itu lebih didominasi oleh keputusan pribadinya seorang Presiden Prabowo atau keputusan setelah mendapatkan masukan dari birokrasi kabinet? Kalau saya melihat pribadi, beliau melihat situasi secara global. Oke. Dan secara global. Beliau ini. Ya, beliau melihat situasi secara global. Lalu juga mendapatkan masukan dari berbagai macam elemen, khususnya dari Kemenko Perekonomian, Pak Erlangga juga, terus juga Pak Syafri dari sisi pertahanan, terus juga dari masukan-masukan juga banyak dari, bukan hanya economist, tapi kan beliau juga membina hubungan baik juga dengan banyak hedge funds manager. Kenapa? Karena berkaitan dengan investasi di Indonesia, menaikkan citra outlook investasi di Indonesia. Nah, sehingga dia harus memainkan peran-peran ini ya dengan kita aktif di semua forum-forum multilateral. Artinya Kementerian Perekonomian memang merekomendasikan Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace, begitu? Saya tidak specifically say that, gitu ya. Okay. Cuman saya hanya mengatakan bahwa Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian, terus juga ada Pak Bahlil juga sebagai Menteri SDM, itu kan juga memberikan masukan dan pandangan akan kondisi di lapangan, baik domestically ataupun juga globally, sehingga kita harus proaktif di forum-forum tersebut. Tidak bisa kita potret ya, mana kementerian yang mendukung Indonesia masuk Board of Peace, mana kementerian yang resisten. Semua pasti mendukung kebijakan. Semua pasti mendukung. Ya. Pak Dev, tadi kan disebut-sebut ada 3 wakil menteri luar negeri. Ya. Kalau disebut menterinya mungkin perlu ditingkatkan kapabilitasnya. Ada di situ nama Anies Mata kan, Ya. yang disebut-sebut pakar Timur Tengah. Yes. Nah, sejauh mana pemerintah ya Anies Matanya itu, wamennya itu dengan katakanlah Komisi 1, katakanlah berdiskusi tentang ini. Gitu. Ya. Kan dia ahlinya Timur Tengah nih Anies Mata. Gitu. Ya, kalau secara pribadi one on one, banyak anggota kita yang memang memiliki hubungan akrab dengan beliau. Karena kan beliau kan dulu pernah anggota DPR, pernah pimpinan DPR, sehingga secara pribadi sih kalau komunikasi sih rutin. Nah, tapi kalau secara di forum resmi itu kan tergantung penugasan. Ketika ada raker, apakah Pak Menlunya yang hadir atau diwakilkan dengan wamen-wamennya. Sejauh catatan saya, mungkin juga belum ketemu kan. Kayaknya saya nggak pernah baca pernyataan seorang wamen yang ahli Timur Tengah itu di media di situasi-situasi yang ketika Ya, nah, sederhana aja, Menlunya ya jarang, apalagi wamennya gitu. Menurut saya. Nggak tahu abang. Ya, aku harus Yang gimana? nyebut-nyebut Menlu itu kan tadinya beliau mulai nih. Bang Tamat, Ya. saya tertarik tadi dengan katakanlah doktrin perang ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Hankam Rata. Anda boleh masuk, perang berlarut-larut dan kemudian pulang di kantung jenazah. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa zamannya udah beda. Ketika perang, ya kita ambil contoh di Iran aja, Iran, Israel, dan disokong Amerika. Yang berterbangan tuh misil, kan? Drone tanpa nirawak, tanpa awak, gitu kan? Terus perang cyber. Nah, itu masih cocokkah dengan doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu? Kan bisa aja tentara darat lawan nggak masuk ke negeri kita, tapi yang ada namanya undang-undangnya. perang itu diselesaikan di darat. Makanya ada infantry the queen of the battle. Jadi diselesaikan di darat. Boleh Amerika unggul di udara, di laut seperti di Vietnam. Tapi untuk masuk ke pemerintahan dia harus darat. Enggak juga dong. Lihat Venezuela. Nggak penting pasukan Amerika masuk ke Venezuela. Yang penting tadi terjadi pergantian rezim. Iya, tapi kan juga belum nyerah. Iya. Kan baru satu sisi. Bukan berarti kalau pemimpin negaranya dibunuh selesai. Kan sama dengan kita dulu. Agresi militer Belanda itu. Bagaimana Soekarno ditawan. Kalau TNI mau menyerah, nggak ada lagi Republik Indonesia ini. Maka melakukan perlawanan. Perlawanan semesta, gerilya itu. Boleh Soekarno-Hatta ditahan. Lalu Soekarno-Hatta mendelegasikan ke prawira negara
di Bukit Tinggi itu. Tapi militer harus bergerak. Jadi militer itu politiknya harus politik negara. Jangan mau kalau pemerintahnya salah, tunduk. Harus tetap jalan. Maka lihat, Amerika apa berani dia melakukan penerjunan pasukan darat ke Iran? Saya kira enggak. Nah, ini perang asimetris. Yang ini takut dilakukan. Amerika pulang kampung dari Vietnam, dari Afghanistan, sekaliber Uni Soviet juga begitu. Ingat loh, bagaimana kita membantu ketika perang India dan Pakistan. Kita membantu Pakistan. Ketika Afghanistan melawan Soviet, kita juga pasok senjata buat Afghanistan. Bosnia lawan Serbia, Indonesia sama juga pasok. juga. Nah, perang darat ini, apa iya Korea Utara tidak membantu Iran? Kemudian Rusia tidak membantu Iran, Tiongkok nggak bantu Iran. Perang darat itu yang ditunggu-tunggu, nggak akan terjadi. Boleh memang kemarin kita lihat perang misil rudal, tapi tidak ada pasukan darat. Belum selesai itu perang, sebelum diambil. Ujungnya pasukan darat yang Ujungnya turun. pasukan darat. Bang Dev, ada kemungkinan Komisi 1 yang lebih intens soal ini mereview itu tadi doktrin perang yang sistem hankam rata. Sistem hankam rata. Sistem hankam rata. Kan ya itu tadi, Iya. misil, ada drone awak, Nggak ada bisa, perang cyber. karena itu konstitusi kita. Nggak Iya. bisa diubah. Nggak bisa dirubah semudah itu saja. Tapi gini loh, yang bisa itu disesuaikan. Disesuaikan. Sistem rata disesuaikan dengan teknologi saat ini. Iya, Nah, betul. Karena kan sistem rata sesuai namanya kan, sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta. rakyat semesta. Nah, itu kan berarti ya bisa melibatkan akademisi, melibatkan mahasiswa, researcher untuk memproduksi alat teknologi baru. Apakah itu melibatkan para hacker itu kita untuk melakukan penebalan ataupun juga ofensif kepada potensi musuh kita. Nah, ya, jadi tinggal disesuaikan. Jadi bukan berarti sekarang kita kembali lagi pakai bambu runcing untuk bertempur gitu kan. Menurut saya kita ini tetap saja konvensional, Bang. Ya. Kenapa? Ya, apa boleh buat ya. Kalau dibandingkan dengan negara lain, ya mereka sudah punya 5 matra, Mas Insan. Darat, laut, udara, space, dan cyber. Yes. Coba kita lihat postur pertahanan kita, alutsista kita masih darat, laut, udara. Ya. Pernah tidak masuk proposal pembentukan atau pengenebalan anggaran untuk matra cyber misalnya? Itu yang Nggak ada saya kan? maksud, Mas. Kan waktu di Pak Jokowi sempat mendorong untuk pembentukan matra cyber. Ya. Di TNI? Di TNI. Oke. Jadi penambahan matra baru. Nah, tapi kan kita sebenarnya memiliki BSSN. Nah, yang sudah ada sejak tahun berapa tuh? Tahun 46 atau 47 Iya. tuh BSSN. Ya. Dulu masih namanya Jawatan, akhirnya menjadi Lemsanex, hingga sekarang nama BSSN. Ya bila mana itu dinaikkan lagi atau dirubah lagi statusnya menjadi sebuah matra, ya bisa saja. Akan tetapi ideologinya, fahamnya, dan juga konseptualnya, fungsinya itu ya harus diperjelas gitu. Karena fungsi cyber itu di semua institusi, instansi itu ada. Bahkan sampai bea cukai pun juga ada cyber divisionnya gitu ya. Imigrasi semuanya memiliki. Nah, bila mana pemerintah ingin menciptakan itu atau meningkatkan statusnya BSSN menjadi sebuah matra, ya boleh saja. Saya tambahkan, jadi kalau Anda lihat sekarang bagaimana rekrutmen TNI, mana ada rekrutmen dalam 3 bulan jadi perwira. Dan ini dilakukan oleh TNI, mencari perwira-perwira untuk cyber. Kita sekarang sudah punya Satsiber Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan Satsiber TNI yang dalam waktu dekat akan ditingkatkan dari bintang 1 menjadi bintang 2. Komandan Operasi Satsiber TNI. Dan itu artinya kita serius. Apalagi rekrutmen. Sekarang 3 bulan. Jadi memang perang cyber itu sudah dipersiapkan. Dan kita juga melakukan itu. Tidak perlu harus matra baru. Tapi yang penting fungsinya. Satsiber TNI seperti itu. Dan sekarang kalau kita lihat mereka bekerja. Seperti peristiwa-peristiwa bekerja semua. Artinya memang betul-betul kita sedang rekrutmen besar-besaran. Itu nanti namanya rekrutmen khusus Satsiber TNI. Ini dalam waktu setengah tahun ini sudah banyak kita merekrut dan ditempatkan di ADALAU.
Dan itu betul juga, Badan Siber Sandi Negara, Badan Siber Polri. Makanya di dalam geopolitik global, ancaman-ancaman ini harus nyatu antara TNI, Polri, Badan Siber Sandi Negara, dan juga Badan Intelijen Negara yang juga ada kedeputian cybernya sekarang. Ditambah semuanya, seperti itu. Tadi saya belum menanyakan satu hal, saya belum tuntas penasaran, boleh nggak satu? Boleh. Gini. Singkat saja dulu, Bang. Iya. Kalau Bang Slamet setuju tidak Indonesia masuk Board of Peace? Oh, lihat begini. Saya melihatnya, ini ada peluang. Ada peluang kita, walaupun kecil. Peluang apa nih? Karena ini peluang untuk menjadi pemain internasional. Tapi realistis tidak? Tergantung dari perspektif apa. Kan seperti saya bilang tadi, ketika di Israel juga banyak penolakan, terus ini kan berarti peluang. Sama juga kita berteriak-teriak menjadi penonton sepak bola, kita memaki-maki, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam kita masih bisa memberikan umpan, mencetak gol atau apa. Jadi menurut saya, kalau dalam diplomasi itu, peluang sekecil apapun harus diambil. Bagaimana keinginan Prabowo Subianto menjadi mediator antara Iran dan Amerika plus Israel? Ini dilakukan juga oleh Pakistan. Jadi dua negara ini sedang bertarung memperebutkan pengaruh. Dan ini untuk meningkatkan kapasitas dan juga dikdaya sebuah negara. Karena apa? Kita menyadari bahwa kita middle power, bukan atas gitu ya. Makanya seperti saya bilang tadi, kelemahan-kelemahan pada saat pernyataan bela sungkawa ke Iran segala macam, ini menjadi titik lemah. Tapi kemarin Menteri Sugiono sudah menyatakan bahwa Iran sudah nerima. Nah, memang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kalau dalam politik itu tidak bisa dilihat hanya dari permukaan. Apakah kita tidak melakukan kerjasama pembelian alat-alat intelijen dengan Israel? Beli dari dulu. Dan ini memang sensitif kalau diumumkan karena publik yang anti. Iya. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, kita harus dengan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika, dengan semuanya. Pragmatis saja gitu? Pragmatis. Itulah politik. Jadi sebetulnya politik luar negeri bebas aktif itu adalah politik pragmatis sebetulnya? Ya, betul. Dan itu kesempatan bagi kita ya pada saat dunia itu terbelah. Dan kita juga dulu ingin menonjolkan diri sebagai pemimpin negara non-blok. Konferensi Asia Afrika itu. Dan pada saat sampai dengan eranya Pak Harto, kan kita diakui sebagai tokoh negara non-blok. Dan ini yang akan diambil kembali oleh Prabowo. Dia ingin menjadi Soekarno dan Soeharto di forum internasional. Kira-kira gitu, Bu. Saya lanjutkan ke pertanyaannya ke Bang Dev nih. Siap. Kalau tadi pernyataannya adalah diiyakan oleh Bang Slamet, politik luar negeri kita yang bebas aktif sejatinya sama dengan politik luar negeri yang pragmatis. Ya main sama Israel juga, main sama Cina juga, main sama Amerika juga gitu kan. Sama Israel juga. Sama Israel juga gitu. Setuju kah? Ya, kita ini kan Pragmatis. memang pragmatis. Kenapa? Karena kan ideologi kita dalam kebijakan luar negeri kita adalah one enemy too many, 1,000 friends is too few. Ya. Ya, jadi kita bebas aktif. Nah, harus proaktif kemana saja. Walaupun soal Israel, ya kita tidak mengenal atau mengakui kedaulatan Israel sampai dengan Palestina merdeka. Jadi memang itu ada perbedaan-perbedaan, tapi bukan berarti itu double standard, ya. Bukan double standard, nggak, tetap kita tuh membina hubungan baik dengan semua umat manusia. Ya, kita tetap mengakui semua sebagai equal. Nah, tetapi ketika kita berbicara soal keadilan dan juga kita bicara soal penegakan hukum, ya itu adalah konteks yang berbeda. Ya cocok ide Menlu. Paling tidak dari cara dia mencoba berdiplomasi tentang hal itu cocok. Lebih artikulatif gitu ya. Perang Iran versus Israel dengan sokongan Amerika.
itu menjadi catatan baru kalau buat saya ya. Jadi sebelum Mas Insan ini melihat ini sesungguhnya perang antara Iran versus Israel ya. Sama Amerika. Israel ini udah Amerika. Iya. Ketika soal yang cyber tadi, kekuatan cyber. Di kasus USS Abraham Lincoln. Iran bilang 4 rudal balistik atau segala macam itu merusak kapal induk Amerika itu sampai yang kelas Nimitz itu sampai harus pergi dari posisinya ke Samudra Hindia kalau nggak salah kan. Tapi kan kemudian Central Command Amerika bilang nggak ada kena sekalipun. Tidak ada kerusakan sedikit pun di USS. Jadi siapa yang boleh Jadi yang benar itu siapa gitu. Sama juga Amerika bilang Ahmadinejad termasuk jadi korban. Tapi kemudian beberapa hari kemudian muncul bantahan dia nggak kenapa-kenapa. Jadi sekarang Netanyahu kabarnya mampus, ternyata masih hidup. Itulah propaganda. Iya, Maka propaganda. kalau melihat berita, ya kita harus filter. Oh, berita dari mana? Berita dari mana? Ya itulah propaganda. Di dalam perang ini, ya itulah perang propaganda. Tapi kan juga buat katakanlah media-media mainstream yang terverifikasi Dewan Pers kalau di sini, kan juga butuh waktu untuk mendapatkan sebuah fakta yang benar gitu kan. Apalagi kalau ada di belahan negara Apalagi lain. di jauh sana gitu. Iya. Ya, itu tugas pers. Nggak mudah dalam. Bang, saya mengasumsikan Bang Slamet ini kan berhasil masuk ke kepala atau proses berpikirnya TNI ya. Sekarang pertanyaan saya, bagi TNI saat ini, sipil seperti kita ini sebaiknya sekarang bertindak tanduk seperti apa? Siaga 1 TNI 1, siaga 1 TNI ini berimplikasi sipil harus berperilaku seperti apa ya? Oh, jadi begini ya. Sebagai akademisi juga saya tentu dalam rangka konsolidasi demokrasi tetap harus diawasi. Siaga 1 kita harus awasi. Jangan kemudian memainkan kekuasaan. Yang namanya lembaga-lembaga koersif negara itu harus diawasi secara ketat. Ya kita, termasuk kita. Lo udah melanggar nih. Lo penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seperti itu. Dalam konsolidasi demokrasi, mereka tetap harus diawasi. Kita dukung, tapi kita kritis. Bukan semuanya kita dukung. Enggak. Oke, sekarang saya belok ke Bang Dev. Ya. TNI sudah menetapkan siaga 1. Ya. Polri sebaiknya apa? Ya, sebaiknya pastinya harusnya menyesuaikan ya. Siaga 1 juga. Ya, saya nggak tahu kalau di Polri itu Komisi 3 sih ya. ya beda gitu. Tapi sih semestinya kalau TNI sudah ke 1, itu lazimnya sih mestinya sama kondisinya. Apalagi kan sekarang sudah menjelang Lebaran. Pergerakan manusia lagi banyak-banyaknya nih. Nah, jadi pasti mestinya sudah siaga 1. Kan ada biasanya operasi apa namanya tuh? Kalau ketupat. Nah. Saya lihatnya sebentar lagi hari buruh. Bulan April. Bulan Mei ya? Bulan Mei juga ada Hari Pendidikan Nasional. Barangkali muncul isu kita mau kemana nih anggarannya? Anggarannya tetap ke MBG atau ke Pendidikan Nasional? Nggak ganggu kok. Nggak ganggu. MBG tetap pendidikan apa? Kemana-mana nih Mas nih. Artinya ingin saya katakan begini, tanda petik sejenak kita tutup mata terhadap gejolak geopolitik global. Di dalam negeri beberapa waktu ke depan juga memang ada momen-momen yang tanda petik bukan kritis lah, tapi butuh penyikapan ekstra hati-hati. Baik dari Polri maupun dari TNI. Kalau saya baca, mungkin kalau nggak salah yang bicara tuh Pak Mahfud yang dikutip media. Ya. Apa kata beliau? Bahwa siaga 1 ini ada relate, ada hubungannya dengan ada kemungkinan demo besar-besaran. Sejauh mana informasi itu bisa diperdalam? Aduh, ya kalau gimana May Day? Atau... Saya nggak tahu. Tapi demonstrasi besar-besaran yang mestinya juga tidak perlu disikapi dengan siaga 1-nya. Kebangkitan Nasional juga bulan Mei. Ya kalau May Day itu kan pasti ada demo kan. Nah, pasti ada demo setiap tahun tuh pasti ada demo. Nah, tapi ya kalau pendekatannya tepat, ya demonya ya hanya demo saja. Cuman tapi kan pernah juga beberapa kali demonya itu ada kericuhan juga gitu ya. Kesalahan siapa itu jadi ricuh? Demo jadi ricuh? Nggak tahu lah, itu mesti tanya ke APH dong bos. Jangan tanya ke kita. Gitu. Tapi yang pasti kesiagaan itu harus tetap ditingkatkan, ya, dijaga paling tidak untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Terakhir deh, Koalisi Masyarakat Sipil bilang memang tidak perlu ada siaga 1 tentara itu. Karena katakanlah pemerintahan sipil dan juga penegak hukum itu masih
masih pegang kendali gitu. Iya. Jadi buat apa tentara siaga 1? Siaga 1 kan bukan, tadi ini yang balik kita mesti tegaskan ya, siaga 1 bukan berarti kita ini sudah siap-siap mau perang. Siaga 1 kan hanya dalam kondisi siap. Kalau ada perintah dari pemimpin sipil, ya Presiden Prabowo walaupun dia itu adalah purnawirawan TNI, tapi kan dia sekarang adalah seorang sipil, tidak ada bedanya dengan Anda dan saya. Nah, selama tidak ada perintah untuk pergerakan pasukan, ya mereka hanya siaga saja, gitu. Cuman ya nggak boleh kemana-mana, senjata udah siap, mobil udah siap. Tapi kan kemudian katakanlah merebak miskonsepsi di masyarakat yang awam. Ini mengerikan banget nih siaga 1, tentara akan turun di objek vital gitu. Mungkin di mana-mana di Jakarta gitu kan. Nah, itu apa bukannya merugikan negara dengan segala katakanlah mungkin muncul Cuman panik selling segala deh. Aku tanya begini, kalau misalnya TR itu nggak bocor, apa mungkin kita membahas ini? Enggak. Iya kan? Nah, Jadi Bang Dev tegas menyatakan ini bocor ya, bukan? nah, kan saya kan tidak diumumkan gitu kan. Nah, ini kan kalau awalnya kan saya juga dapat infonya karena tiba-tiba beredar. Dan itu kan tidak disiarkan di media. Panglima tidak mengumumkan. Kita dalam kondisi siaga 1. Enggak kan, itu kan karena TR itu bocor. Nah, saya nggak menyalahkan siapa yang bocor, apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Jangan closing dulu deh, saya punya dua pertanyaan nih. Oke. Jangan panjang-panjang. Iya. Tapi. Kenapa KSAD beda posisinya terkait dengan TR ini? Oh, kalau menurut saya mungkin belum sampai kepada dia. Pada waktu ditanya wartawan, dia belum tahu ada persoalan itu. Karena Wajarkah itu, siaga 1 belum sampai ke KSAD? karena itu memang harus ada koordinasi dan komunikasi yang diperbaiki. Ya, makanya para elit kita ini kalau memang tidak tahu untuk memberikan jawaban karena tidak tahu background, sebaiknya tidak bicara. Serahkan saja misalnya kepada Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Karena kalau Kadis Penat salah, bisa dikoreksi. Tapi kalau Kasat ngomong salah, susah. 2 hari kemudian akhirnya dia mengakui bahwa telegram itu ada. Tapi memang dia baru mengetahui ini. Mungkin karena sibuk jalan-jalan dan segala macam. Saya kira ini pembenahan komunikasi publik yang harus dilakukan. Ada friksi antara 2 jenderal ini, Jenderal Agus dengan KSAD? Perspektif orang, persepsi orang bisa aja seperti itu. Tapi Kasat yang dengan menyiapkan personel kan? iya, tapi dengan pernyataan koreksi ralat udah selesai. Oke. Ya, saya kira gitu. Nah, ini menurut saya juga komunikasi publik kita, terutama para pejabat, memang banyak blunder. Kemarin kan kasus bencana di Sumatera juga begitu. Terus juga antara Kasat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga ada yang nggak match gitu ya. Ya karena seringkali memang orang lapangan dipaksa disuruh berpikir, akan agak sulit juga. Nah ini yang menurut saya, koordinasi dan komunikasi harusnya dibangun lebih baik lagi. Berarti memang ada yang kurang di dalam elit TNI, di dalam menyosialisasikan telegram rahasia itu. Oke. Sebegitu pentingnya padahal ya. Iya. Nah, sekarang yang kedua nih. Nah, Sudah dapat bocoran belum, Bang? Taklimat Presiden apa isinya? Belum. Karena rangkaiannya dia agak aneh nih. Situasi global itu menggelisahkan. Tiba-tiba bicara korupsi. Ya. Kemudian ada pimpinan pejabat yang nggak beres. Ini kemana sebetulnya arah taklimatnya kira-kira akan kemana ini? Ya, kita tunggu aja. Daripada nebak-nebak jengkol. Ya, karena menurut saya Presiden Prabowo ini gini, kadang mengatakan situasi begini. Pimpinan pejabatnya begini. Tapi tidak ada penjatuhan sanksi. Tidak ada pergantian posisi. Lebih sering memberikan hadiah atau penghargaan justru di ruang publik. Gitu. Termasuk Bintang Mahaputra itu ya. Nah itu. udah ya. Iya. Soalnya udah dikodein dari tadi. Time's up. Jadi Bapak-bapak terima kasih Bang Dev, terima kasih Bang Gabat. Saya tutup ya. Sobat kan itu tadi pembicaraan kita sebenarnya udah ada batasnya tapi molor lagi karena memang menarik. Isinya daging semua nih. Dari para narasumber yang tidak bisa diragukan lagi kepakarannya dan kapasitasnya dalam konteks ini. Dalam konteks siaga 1 yang bukan diumumkan nanti, yang kedengaran sama media itu
diberlakukan sejak tanggal 1 Maret sampai sekarang belum dicabut. Mari kita tunggu panggilan DPR terhadap Panglima untuk menjelaskan alasan dan urgensi itu. Tapi salah satu yang saya petik dari perbincangan kita bahwa nggak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Panglima itu kan dengan itu. Tidak melanggar konstitusi. Jadi itu aja. Yang lainnya silakan aja Sobat TNI untuk tonton lagi. Begitu banyak poin-poin yang bisa kita ambil dari dua narasumber ini. Gitu kan. Sebelum kita tutup, saya juga pengen ingatkan kepada Sobat TN, untuk Sobat TN boleh datang ke studio kami dan Anda bisa temukan toko buku yang berbeda suasananya di Bukuku. Websitenya bukuku.co.id dan media sosialnya dan e-commerce-nya @bukuku.sri. Datang ya, menarik soalnya buku-bukunya banyak dan keren-keren, bermutu. Sekali lagi, terima kasih untuk para narasumber dan Mas Reza yang aktif banget mengejar-ngejar. Kita tutup dulu, saya pamit dan tablik. Tablik.